Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Wahidah. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Insya Allah akan PPL di Madrasah Tsanawiyah Nurul Jihad ini untuk mata pelajaran fikih. Untuk sementara kita belajar dari rumah masing-masing. Walaupun dari rumah masing-masing, semoga semuanya diharapkan tetap bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini. Baiklah, untuk pertemuan kali ini, kita di sini akan belajar tentang penyembelihan binatang, kurban, dan akikah. Yang pertama yaitu A. Penyembelihan binatang. Makanan yang termasuk di dalamnya daging hewan yang dikonsumsi oleh orang Islam haruslah memenuhi kategori halal. Kategori halal di sini yaitu terdapat dalam 3 hal, dari segi zatnya, dari segi cara mendapatkannya, dari segi cara proses pengolahannya. Yang pertama yaitu ada pengertian penyembelihan. Apa itu penyembelihan? Nah, penyembelihan artinya memotong atau memutus kerongkongan, tenggorokan, dan kedua urat nadi yang ada pada leher binatang dengan menggunakan alat yang tajam sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sehingga sesuai untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya penyembelihan itu pada kerongkongan atau tenggorokan. Menyembelih binatang di sini tidak hanya sekedar mematikan dari binatang tersebut, seperti yang dilakukan oleh kaum jahiliyah pada zaman dahulu, yaitu mereka mematikan binatang dengan cara mencekik, menyiksa hewan tersebut, menyiram dengan air panas, membakarnya. Nah, itu tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Tetapi menyembelih binatang yang akan dikonsumsi di sini yaitu harus sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang kedua yaitu ada rukun dan syarat dari penyembelihan tersebut. Yang pertama, rukun penyembelihan binatang. Nah, itu terbagi kepada 5 bagian. Yang pertama, orang yang menyembelih. Kedua, binatang yang akan disembelih. Ketiga, alat untuk penyembelihan. Yang keempat yaitu niat. Yang kelima, kegiatan atau proses dari penyembelihan tersebut. Yang selanjutnya itu syarat-syarat penyembelihan. Yang pertama, yang orang menyembelih itu harus beragama Islam. Kedua, menyebut nama Allah. Ketiga, sehat akalnya. Maksudnya yang menyembelih ini bukan orang gila. Yang keempat, mumayyiz atau dia sudah dewasa, bisa membedakan mana hal baik dan mana yang buruk. Nah, yang selanjutnya itu ada syarat-syarat binatang yang disembelih. Syarat binatang yang akan disembelih antara lain yaitu yang pertama, binatang tersebut masih dalam keadaan hidup. Nah, jadi kalau binatang tersebut sudah mati, itu dilarang untuk disembelih kembali karena hal tersebut sudah menjadi bangkai. Yang kedua yaitu binatang yang halal, baik ditinjau dari segi zat maupun cara memperolehnya. Nah, maksudnya di sini binatang tersebut halal untuk dimakan, seperti halnya ayam, sapi, kambing, dan sebagainya. Nah, kalau yang haram untuk dimakan yaitu seperti anjing dan babi, dan binatang-binatang yang bertaring. Yang dari segi maupun cara memperolehnya yaitu binatang tersebut diperoleh dengan cara yang halal, misalnya membelinya dari toko hewan. Yang ketiga yaitu syarat-syarat alat untuk penyembelihan hewan. Yang pertama, tajam. Nah, jadi benda yang akan digunakan untuk menyembelih hewan tersebut adalah harus tajam. Kenapa harus tajam? Karena dengan benda tajam tersebut si hewan tidak akan merasa kesakitan. Yang kedua yaitu terbuat dari besi, kaca, kayu, atau benda-benda lainnya yang diperbolehkan. Yang keempat yaitu niat atau
sengaja menyembelih karena Allah. Itu yang diucapkan di dalam hati sebelum menyembelih hewan. Yang kelima, kegiatan atau proses penyembelihan. Yang ketiga yaitu syarat-syarat alat untuk penyembelihan hewan. Yang pertama, tajam. Nah, jadi benda yang akan digunakan untuk menyembelih hewan tersebut adalah harus tajam. Kenapa harus tajam? Karena dengan benda tajam tersebut, si hewan tidak akan merasa kesakitan. Yang kedua yaitu terbuat dari besi, kaca, kayu, atau benda-benda lainnya yang diperbolehkan. Yang keempat yaitu niat atau sengaja menyembelih karena Allah. Yang kelima yaitu kegiatan atau proses penyembelihan. Nah, ketika penyembelihan hewan tersebut, wajib untuk memotong saluran makanan dan minuman hewan tersebut. Tidak hanya asal-asalan memotong. Dan kedua, urat nadi leher binatang kecuali jika binatang pada posisi yang darurat. Maksudnya darurat di sini, misalnya hewan itu terjepit, lalu tidak bisa untuk dipotong lehernya. Nah, boleh saja dipotong di bagian mana saja yang bisa membuat hewan tersebut lekas untuk mati. Yang kelima yaitu kegiatan atau proses penyembelihan. Nah, ketika penyembelihan hewan tersebut, wajib untuk memotong saluran makanan dan minuman hewan tersebut. Tidak hanya asal-asalan memotong. Dan kedua, urat nadi leher binatang kecuali jika binatang pada posisi yang darurat. Maksudnya darurat di sini, misalnya hewan itu terjepit, lalu tidak bisa untuk dipotong lehernya. Nah, boleh saja dipotong di bagian mana saja yang bisa membuat hewan tersebut lekas untuk mati. Nah, di sini ada tata cara penyembelihan binatang. Nah, dilihat dari kondisi keadaan binatang, maka cara penyembelihan binatang dibedakan menjadi dua macam, yaitu bagi binatang normal dan bagi binatang yang keadaannya liar atau tidak normal. Nah, selanjutnya di sini ada sunnah-sunnah dalam penyembelihan binatang. Ada beberapa hal yang disunahkan dalam penyembelihan binatang, yaitu antara lain yang pertama yaitu membaca basmalah ketika akan memulai penyembelihan. Yang kedua yaitu bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga menghadap kiblat. Yang keempat menyembelih pada pangkal leher, terutama pada hewan yang lehernya panjang. Yang kelima yaitu menggunakan alat yang tajam untuk mengurangi rasa sakit pada hewan dan mempercepat proses kematian hewan tersebut. Yang keenam yaitu posisi rusuk kiri hewan berada di bawah sehingga memudahkan penyembelihan. Yang ketujuh yaitu mempercepat proses penyembelihan agar hewan tersebut tidak tersiksa. Nah, jadi kalau menyembelih hewan itu jangan diperlambat-lambat, dicepatkan saja. Misalnya kan kalau menyembelih sapi itu kakinya kan diikat. Nah, kasihan kan? Jadi itu bisa dipercepat penyembelihannya. Yang ke-9 yaitu memotong dua urat nadi kanan dan kiri pada leher binatang. Nah, selanjutnya di sini ada sunnah-sunnah dalam penyembelihan binatang. Ada beberapa hal yang disunahkan dalam penyembelihan binatang, yaitu antara lain yang pertama yaitu membaca basmalah ketika akan memulai penyembelihan. Yang kedua yaitu bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga menghadap kiblat. Yang keempat menyembelih pada pangkal leher, terutama pada hewan yang lehernya panjang. Yang kelima yaitu menggunakan alat yang tajam untuk mengurangi rasa sakit pada hewan dan mempercepat proses kematian hewan tersebut. Yang keenam yaitu posisi rusuk kiri hewan berada di bawah sehingga memudahkan penyembelihan. Yang ketujuh yaitu mempercepat proses penyembelihan agar hewan tersebut tidak tersiksa. Nah, jadi kalau menyembelih hewan
itu jangan diperlambat-lambat, dicepatkan saja. Misalnya kan kalau menyembelih sapi itu kakinya kan diikat, nah kasihan kan. Jadi nah itu bisa dipercepat penyembelihannya. Yang ke-9 yaitu memotong 2 urat nadi kanan dan kiri pada leher binatang. Dan selanjutnya adapun hal-hal yang dilarang dalam penyembelihan binatang. Nah, tadi ada yang disunahkan, ini yang dilarang lagi. Hal-hal yang dilarang dalam penyembelihan binatang itu antara lain menyembelih binatang tersebut sehingga lehernya tuh terpotong. Nah, jadi kepalanya sama badannya tuh terputus. Nah, itu dilarang oleh agama. Dan kedua yaitu menyembelih dengan menggunakan alat yang tumpul. Kenapa jadi tidak dibolehkan? Karena kalau kita menggunakan alat yang tumpul, hewan tersebut akan merasa kesakitan. Nah, jadi kalau bisa menggunakan alat yang tajam. Misalnya kalau pakai parang, parangnya diasah dulu. Kalau pakai pisau, pisaunya diasah dulu. Yang ketiga yaitu memukul atau menyiksa binatang tersebut sebelum disembelih. Nah, misalnya ingin menyembelih ayam, ayamnya disiksa dulu supaya dia lemas, lalu disembelih. Nah, itu tidak dibolehkan oleh agama. Yang keempat yaitu hanya memotong kerongkongan dan tenggorokan tanpa memotong 2 urat nadinya. Nah, jadi tidak diperbolehkan menyembelih hewan itu jikalau urat nadinya tidak terpotong. Usahakan saat menyembelih hewan, urat nadinya sampai terpotong. Yang kelima yaitu menguliti atau memotong bagian tubuh binatang sebelum binatang yang disembelih benar-benar mati. Nah, maksudnya di sini si hewan tadi belum benar-benar mati, misalnya kulitnya sudah dibuka. Nah, itu dilarang oleh agama. Berikutnya yaitu ada hal-hal yang harus diperhatikan yang berkaitan dengan penyembelihan binatang. Yang pertama, jika membeli daging yang sudah disembelih atau sudah dimasak, maka kita harus yakin bahwa orang yang menyembelih daging tersebut, ia mengucapkan basmalah. Jika kita ada keraguan di dalam hati akan hal tersebut, maka kita wajib membaca basmalah ketika akan memakannya. Yang kedua, penyembelihan anak binatang yang masih dalam kandungan induknya maka cukup dilakukan kepada induknya saja. Nah, maksudnya di sini misalnya ada sapi hamil. Nah, itu misalnya akan disembelih. Nah, anak di dalam perutnya itu boleh dimakan karena yang sudah disembelih kan induknya. Jadi halal saja untuk dimakan. Jadi tidak perlu untuk menyembelih anak yang dalam perut sapi tersebut. Dan selanjutnya diperbolehkan untuk menyembelih binatang yang dalam keadaan sakit. Maksudnya yang hidupnya itu tidak akan lama. Jadi boleh-boleh saja kalau ingin menyembelih misalnya ayamnya sakit disembelih. Nah, itu tidak apa-apa. Mungkin cukup sekian untuk materi hari ini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.